Salam, selamat berjumpa kembali dengan saya, Yosua Siraman Udu, pada materi mekanika teknik pertemuan minggu yang kedua. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai sistem gaya pada 2 dimensi dan 3 dimensi, serta kondisi redundansi dan statis tak tentu. Sistem pada umumnya merupakan sistem 3 dimensi, misalnya jembatan, kursi, atau sistem pesawat yang bisa terbang, bisa bermanuver, bisa mendarat, dan lain-lainnya. Semua itu adalah kondisi 3 dimensi. Namun untuk memudahkan analisis, ada sistem-sistem yang dianggap dalam 2 dimensi. Artinya 2 dimensi adalah sistemnya dinyatakan dalam sumbu X dan sumbu Y atau sumbu yang lain, tapi 2 sumbu saja. Bisa juga 2 dimensi itu sumbu X dan sumbu Z misalnya. Sistem 3 dimensi seperti namanya, maka ada 3 sumbu ya yang digunakan, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, sistem 3 dimensi seperti pada pot di gambar itu bisa menjadi 2 dimensi dengan syarat ya. Syarat pertama adalah F2 dan F1 itu segaris kerja. Nah, segaris kerja. Nah, ini F2, F1 satu garis kerja. Dan garis kerjanya itu melalui titik pusat. Melalui titik pusat. Apa yang terjadi jika tidak segaris kerja seperti gambar sebelah kiri? F2 dan F1 tidak segaris kerja, ada jarak. Maka nanti akan timbul couple ya, karena F2 besar pada F1, maka couple-nya, potnya akan selain bergerak ke kiri, potnya akan juga berputar demikian ya, berputar pada sumbu Y ya, karena tidak segaris kerja. Nah, kalau dia segaris kerja seperti sebelah kanan, tetapi tidak melalui sumbunya ya, maka selain dia bergerak ke kiri potnya, dia akan berputar juga akibat momen dari gaya 175 dan 125. Nah, jadi kalau kita tidak memenuhi satu garis kerja dan bekerja pada sumbu X atau bidang X, Y ya, maka kondisi ini tidak bisa disebut sebagai kondisi 2 dimensi, harus diolah dengan 3 dimensi. Nah, untuk mata kuliah mekanika teknik sudah disederhanakan ya, kalau dibilang 2 dimensi ya percaya saja dikerjakan dengan 2 dimensi ya. Sehingga kalau dikatakan 2 dimensi pasti yang dalam benak perancang soal ada kondisi F2 dan F1 segaris kerja bekerja pada bidang X atau memiliki titik pusat, sehingga bendanya tidak akan mengalami momen dalam arah sumbu vertikal ya. Kalaupun momen itu momen sana, bukan momen dalam arah sumbu vertikal seperti yang saya gambarkan. Baik, kita teruskan. Nah, sistem gaya 2 dimensi dan 3 dimensi sesungguhnya tidak terlalu berbeda. Ya, kalau kita menganalisis sistem 2 dimensi, kita punya 3 persamaan, yaitu kita mencegah benda bergerak dalam arah satu sumbu atau sumbu X itu sigma L sama dengan 0. Pada sumbu yang lain, sumbu yang kedua itu misalnya sumbu Y, kita bilang sigma F sama dengan 0. Kemudian momen ya, pada 2 dimensi tersebut sigma M sama dengan 0. Sesungguhnya sigma M pada 2 dimensi, kalau di sini Fx dan Fy, momennya adalah Mz, karena momen pada Fy itu memutari ya sumbu Z. Jadi pada 2 dimensi 3 persamaan, saya ulangi, Fx sama dengan 0,
yang kedua sigma FY sama dengan 0, yang ketiga sigma MZ sama atau sigma M sama dengan 0. Nah, untuk 3 dimensi sama, ini ada fx-nya, ada FY-nya sama dengan 2 dimensi, tinggal ditambahkan satu persamaan lagi untuk gaya pada sumbu yang ketiga, yaitu sumbu Z atau sigma Z sama dengan 0. Momennya, jadi kita sudah ada MZ atau M sama dengan 0, tambahkan momen untuk dua sumbu yang lain, sigma momen sumbu X sama dengan 0, sigma MY sama dengan 0. Jadi sekali lagi saya ulangi, sebetulnya kalau kita bisa mengerjakan soal 2 dimensi, maka berikutnya kita lanjutkan untuk soal 3 dimensi. Ketika ada beban luar yang bekerja pada benda, ya misalnya kalau gambar ini ya di bawah, itu tangan menggerakkan kunci pipa ya dengan gaya sebesar F. Anggap gayanya sejajar pada bidang XZ atau pada searah sumbu Z di sana. Maka gaya tersebut memberikan efek ke benda dalam bentuk gaya dan momen. Saya ulangi, beban luar, gaya luar, momen luar itu akan memberikan efek satu gaya dan momen. Nah, tinggal kita cek saja berapa gayanya. Bisa ada, bisa tidak. Kita cek momennya, bisa ada, bisa tidak, tergantung kondisinya. Gaya itu berkaitan dengan gerak translasi atau menimbulkan gerak translasi. Momen itu berkaitan atau menimbulkan gerak rotasi. Nah, misalnya seorang pekerja itu memutar pipa menggunakan kunci pipa, kemudian tangannya memberikan gaya besar F. Maka gaya dari tangan itu diterima oleh kunci, diteruskan ke pipa, pipanya ikut berputar. Nah, efeknya yang diterima pipa adalah pipa akan berputar puntiran dalam arah sumbu Y ya, momen sumbu Y ini ya vertikal. Pipa akan berputar, cenderung berputar ya dalam ke depan ya, berputar ke depan ya. Atau momennya, vektor momennya dalam arah sumbu X ya, ke depan gitu. Pipa juga akan bergerak atau tertarik atau terdorong ke depan arah sumbu Z negatif. Jadi terputar, terpuntir dalam arah vektornya arah sumbu Y, berputar atau bergerak berputar dalam vektor arah sumbu X, dan bendanya sendiri cenderung untuk translasi bergerak arah sumbu Z. Nah, ya, jadi kenapa ketika kita melakukan tes seperti pada gambar pipanya kok tidak berputar ke depan ya, tidak bergerak ke depan, karena bagian bawah ini masih mampu menahan. Ini yang menahan. Jadi yang menahan itu bagian bawah. Kalau tidak kuat, maka pipanya akan roboh ke depan. Nah, berputar kan berarti dalam arah sumbu X. Kalau tidak kuat, pipanya akan terpuntir, ya, mutar dalam arah sumbu Y. Kalau tidak kuat, dia akan patah, lalu pipanya tertarik atau terdorong ke arah sumbu Z negatif. Itu kalau patah. Jadi kenapa dia diam ya karena bisa menahan, tapi secara internal, secara kenyataannya atau secara gaya-gaya momen sebetulnya ketika gaya F itu diberikan ada efek puntiran momen arah sumbu Y, efek momen lenturan momen arah sumbu X, ya, vektornya sumbu X negatif, kemudian ada gerakan ya translasi dalam arah sumbu Z negatif. Nah, efek-efek itulah yang harus ditahan kalau ingin dalam kondisi diam atau statika dengan tadi persamaan gaya 2 dimensi, sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, sigma m atau sigma mz sama dengan 0.
Nah, kalau gambar ini kan 3 dimensi, maka persamaannya menjadi sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, sigma dalam arah sumbu z sama dengan 0, lalu momen dalam arah vektor sumbu x sama dengan 0, momen vektor arah sumbu y sama dengan 0, momen vektor arah sumbu z sama dengan 0. Di sini sudah dijelaskan juga, tadi saya sudah menjelaskan bahwa dari F itu arahnya ke sumbu Z negatif atau ke depan ya, ke dalam. Ya. Kemudian pipanya diam karena bagian bawah bisa menahan. Jika kekuatan sambungan di bagian bawah ini lebih kecil daripada beban luar, maka akan patah, akan terpuntir, ya, atau akan melengkung ke sana, roboh, ya, seperti pohon pohon bambu itu roboh ke arah, roboh itu berarti berputar ya terhadap sumbunya, terhadap sumbu bagian bawah ini dalam arah vektornya sumbu Z negatif. Putarnya kan begitu, ya, maka arah sumbu Z negatif. Nah, dalam statika diasumsikan masih kuat semuanya. Kemudian misalnya gayanya 100 Newton, F-nya 100 Newton. Ini 100 Newton. Ya. Maka kalau lantai ini kuat, sebenarnya di sini di lantai ini juga ada gaya 100 Newton yang melawan aksi dan reaksi ya. Aksinya arah sumbu Z negatif atau ke depan atau ke dalam, reaksinya arah sumbu Z ke belakang atau Z positif atau keluar ya, sama-sama 100 Newton. Berarti aksi reaksi besarnya sama. Tapi kalau tidak kuat, bisa terguling, bisa patah, bisa terpuntir. Gantung. Besaran berikutnya atau komponen berikutnya yang harus kita analisis ketika ada beban luar bekerja pada benda adalah momen. Momen adalah vektor yang merupakan hasil kali dari gaya yang bekerja pada satu benda F di gambar ini dikalikan dengan jaraknya. Simbolnya L atau D, apapun simbolnya, asal kita tahu itu jarak. Ya. Jadi jarak harus jarak tegak lurus, bukan jarak misalnya ya, ini titiknya, dan titik di sini. Lalu ada gaya ke sana. Nah, jaraknya jangan jarak yang sembarang. Nih, tapi jarak yang tegak lurus. Ini yang dipakai untuk menghitung momen. Nah, kalau dalam gambar ini kebetulan memang dibuat demikian. Ini sumbu Z-nya, ini S-nya, maka jarak tegak lurus dari titik pusat tabung adalah D. Ya. Nah, kemudian arah momen ya itu bisa kita lihat dari aturan tangan kanan. Berarti tangan kanan saya ya, kemudian jari ini adalah arah gaya-gaya memeluk sumbu, maka arah jempol adalah arah momen ya. Jadi misalkan dalam gambar ini F-nya dalam arah Z negatif, dia akan memeluk ya tabungnya itu demikian. Nah, kalau dipeluk demikian, jari-jarinya memeluk demikian, maka jempolnya akan ada arah ke sana, jempol tangan kita. Nah, arah jempol tangan ke atas itu setara atau searah dengan sumbu Z, sumbu Y positif. Maka dikatakan momennya positif, nilainya dalam arah sumbu Y atau disebut sebagai M, ya, MY. Ya. Nilainya berapa? Kita lihat dalam contoh di slide berikut ini. Misalkan kita memiliki satu model ya, tabung ditarik dengan kunci pipa, ya, pipa kunci pipa, gaya F-nya ya, gaya F ini sebesar 100 Newton.
Kemudian D-nya adalah 30 cm. Maka momennya yang terjadi sebesar 30 dikali 100 atau 3000, nanti satuannya adalah Newton ya, dikali cm. Nah, kalau ingin dirubah menjadi Newton meter, maka setara dengan 30 dapat dari mana? Dari 100 dikali 0,3, atau kita biasakan 0,3 dikali 100. 0,3 dikali 100 adalah 30. Maka dikatakan di sini momennya adalah 30 dengan satuan Newton meter. Kemudian untuk gambar yang ini sudah saya jelaskan, tangannya itu atau jari tangan, kalau kita pakai aturan tangan kanan itu memeluk sumbu Y seperti itu. Jempol kita arahnya ke atas, arah sumbu Y positif, maka momennya adalah positif atau 30 Newton meter. Kalau negatif bagaimana? Minus 30 Newton meter. Dengan simbol seperti pada gambar, kalau ketemu 30 Newton, minus 30 Newton meter, berarti arah momennya adalah ke bawah. Karena kenapa? Karena sumbu Y positifnya ke atas, di bawah itu negatif. Nah, gaya F ya itu juga memberikan momen terhadap titik di bawah ini. Titik saya berikan nama titik O ya di bawah pada sambungan pipa dengan lantai. Nah, berapa momennya? Momennya adalah kita cari jarak tegak lurusnya. Nah, ini jarak tegak lurusnya. Misalkan, atau jarak tegak lurus itu setara dengan koordinat sumbu Y ya dalam gambar ini. Misalkan jarak tegak lurusnya 20 cm. Maka momennya adalah 20 Newton meter. Ingat, kita cm kita ubah menjadi meter. Nah, jadi 30 Newton meter itu bekerja di situ, memuntir tabung. 20 Newton meter bekerja di titik O, ya, membuat tabung akan terjungkir ya ke depan. Nah, lihat untuk yang 20 Newton meter, arah vektornya ya, kalau jemari tangan kita itu merangkul sumbu F seperti F ya, arah F, maka momennya arahnya ke arah X negatif. Maka nilainya adalah 20 Newton meter arah sumbu X negatif atau minus 20 Newton meter. Jadi begitu disebutkan minus dengan sumbu referensi seperti pada gambar, kita langsung tahu bahwa oh itu arahnya ke arah X negatif. Di slide sebelumnya saya sudah menunjukkan ada dua momen ya yang terjadi, 30 Newton meter dan minus 20 Newton meter. Yang 30 ini memuntir tabung, maka disebut sebagai momen puntir. Yang minus 20 ini membuat tabungnya akan melengkung atau akan rubuh ke arah tertentu, disebut sebagai momen lentur ya. Jadi ada momen, nah, efeknya ya, dampaknya ada disebut sebagai momen lentur, ada disebut sebagai momen puntir. Nah, momen yang hanya puntiran saja, kalau tadi kan dengan F yang sama ya, dengan F muncul 30 dan 20, 1F muncul 2. Kalau F ini hanya memberikan puntiran saja, atau gaya luar memberikan puntiran saja, itu disebut sebagai torsi ya. Momen yang terjadi berupa puntiran saja itu beban luarnya itu memberikan torsi. Nah, torsi ini supaya tidak ada momen lentur, torsi ini muncul karena adanya couple nih. Di gambar atas itu couple, dua gaya yang sama besar, misalnya 100 ke depan dan 100 ke belakang. Dua gaya sama besar, sejajar dan tidak satu garis kerja ya. Sama besar, sejajar, tidak satu garis kerja, itu menghasilkan couple. Berapa besarnya couple? Besarnya couple adalah gaya itu 100 ya, sini ya 100
dikali jaraknya. Ini jarak, misalnya jaraknya itu X, jangan X ya, misalnya jaraknya itu K, maka couple-nya adalah K kali 100 atau D kali 100, L kali 100 kali jarak. Nah misalnya jaraknya 10 cm, maka couple atau torsi yang terjadi adalah 100 dikali 10 ya, atau 0,1 sama dengan 10 Newton meter. Tidak akan ada lenturannya kalau couple itu. Ya, couple adalah sepasang atau dua belah gaya yang sama besar, garis kerjanya sejajar, berlawanan arah, ya, tidak satu garis kerja ya, sejajar ya, berarti ada dua garis kerja, ya, bukan satu garis kerja. Ya, sejajar, berlawanan arah, sama besar, itu memberikan couple ya, puntiran. Ya. Kalau nanti di soal-soal ada satu benda, terus satu titik, lalu ada tanda begitu, lalu ada M. Nah ini berarti ini couple. Momen M itu puntiran saja di situ, couple. Tidak ada gaya di situ, karena sudah setara dengan momen itu. Kalaupun ada gaya berarti dua gaya, ya, yang berlawanan arah, sama besar, tidak segaris kerja, ya, sejajar ya, sejajar. Jadi sudah ada gaya, ada momen ada momen lentur dan momen puntir. Mari kita lanjutkan. Nah, menentukan arah momen tadi sudah saya jelaskan pakai aturan tangan kanan atau ulir putar kanan. Anda punya ulir, nanti dicoba aja, ulirnya diputar searah jarum jam, dia akan maju, berlawanan arah jarum jam dia akan mundur. Nah, arah dari maju mundurnya ulir atau baut ya, murnya itu adalah arah momennya. Ya. Jadi kalau dia searah sumbu Y ya momennya positif, searah sumbu Z ya positif Z, tapi kalau negatif Z ya min dan seterusnya. Nah, berikut adalah berbagai macam ya model. Ya, misalnya yang dua dimensi ini, yang gambar di tengah, dua dimensi ini ada gaya F. Tadi saya katakan gaya yang tegak lurus benda. Gayanya bekerja di satu titik di sini yang saya beri tanda silang. Titik kerja di situ F. Tetapi jaraknya bukan R kecil ya. Kalau dia mencari momen terhadap A bukan R kecil karena jarak tegak lurusnya bukan R. Garis gayanya kita perpanjangkan, ya. Kita panjangkan, maka ketemu tegak lurusnya jaraknya itu sebesar D. Maka momen dari gaya F terhadap sumbu O atau titik A ya sebagai MO atau MA. Ya, kalau terhadap sumbu itu MO, berarti titik O juga MO, ini O kebetulan jadi sumbu ya, titiknya adalah A. Maka MA adalah D kali F. Ya. Loh Pak, kenapa kok ini R kali F? Ya karena ini vektor. Jadi kalau mau boleh MO adalah vektor R dikali vektor F. Cross ini. Perkalian silang vektor. Tapi kalau skalar semua Anda tidak pakai vektor cara biasa, maka persamaannya adalah MO sama dengan D dikali F. Ini kalau bukan vektor. Kalau RF nanti pakai IJK ya, IJK seperti yang di 3 dimensi ini. Ya, kalau di sini F-nya kita karena tidak ada sumbu X, Y, Z-nya ya, jadi nanti dicek lagi. Yang O kecil barangkali. I itu kan I itu untuk X, J itu untuk Y, vektor satuan dalam arah Y, K itu vektor satuan dalam arah Z. Ya, X, Y, Z-nya tinggal kita taruh di mana. Nah, untuk 3 dimensi sama R kali F. Nah, kalau 3 dimensi ada I, J, K-nya, ada Rx, Ry, Rz. Disusun demikian, saya akan jelaskan besok di kelas. Untuk latihannya ada Fx, Fy, Fz, ini adalah nilai-nilai dalam vektor. Maka MO menjadi ini lihat ini I,
ya, ini I kita gunakan yang sebelah kanannya. Maka RY kali FZ dikurangi RZ kali FY. Sekarang J itu ini dihilangkan, hanya I kali K. RX kali FZ dikurangi RZ dikali FX. Nah, itu J. Sekarang yang K, momennya berarti yang sebelah kiri saja 2, karena dia yang ketiga tidak dihitung, yaitu Rx kali Fy dikurangi Ry kali Fx. Jadi tidak usah dihafal, tapi dipahami. Oh gitu, nanti bisa buat sendiri, disusun sendiri. Nah kalau mau lebih gampang, ya disusun I, J, K, I, J gitu. Ini Rx, Fx, Ry, Fy, Rz, Fz, Rx lagi, Fx, Ry, Fy. Itu nanti kalau untuk menghitung, ini untuk menghitung I, ini untuk menghitung J, ini untuk menghitung K. Gitu. Ya, nanti saya akan jelaskan di kelas, tapi kalau Anda bisa memahami sendiri lebih mudah, karena sebenarnya sudah ada di SMA dulu ya, perkalian dua vektor cross product. Oke. Nah, untuk memudahkan, jadikan kita atas, bawah, kiri, kanan. Maka dalam setiap saat kita mengerjakan soal mekanika, itu kita harus membuat tanda perjanjian arah. Nah, kalau 2 dimensi, ini tanda perjanjian arahnya. Kalau 3 dimensi, ini tanda perjanjian arahnya. Tolong dihafal. Jadi untuk kelas kita, X horizontal, Y vertikal. X ke kanan itu positif, Y ke atas itu positif. Berarti kalau ke bawah, Y negatif, kalau ke kiri, X negatif. Dari titik nolnya ya, nolnya di mana terserah nanti. Kemudian kalau momen, jika momennya itu searah jarum jam muternya, maka negatif. Yang positif adalah yang berlawanan arah jarum jam. Jangan lupa. Ya. Kenapa demikian? Nah, lihat yang di sini ini. X, Y, momennya dalam MZ ya, yang berlawan arah jarum jam, itu yang positif. MZ itu berlawan arah jarum jam positif. Ya. Ya. Kalau kita sumbu Y, Z, ini juga berlawan arah jarum jam positif. Dalam Anda lihat dari sumbu Y ya, mata ada di sebelah sumbu Y, lihat ke sini, berlawan arah jarum jam juga yang positifnya. Ya. Memberikan nilai momen Y positif, memberikan nilai momen Z negatif, memberikan nilai momen X positif ya, Z positif, X positif, Y positif, itu berlawan arah jarum jam. Nah, kalau Anda mau menggambar 2 dimensi, sebetulnya mata Anda ada di sini matanya, atau melihat ke sana. Nah, jadi sumbu Z-nya itu ininya tidak kelihatan di situ, ke atas, ya, ke arah Anda, menusuk Anda itu sumbu Z positifnya. Nah, jadi itu 2 dimensi dan 3 dimensi sebetulnya mudah dibayangkan. Jadi kecuali disebutkan lain, jangan lupa kita Y ke atas itu positif, X ke kanan itu positif, momen berlawan arah jarum jam itu positif. Ya. Yang Z dan momen yang lain menyesuaikan. Nah, gaya itu vektor ya, dalam mengolah suatu persamaan akan memudahkan jika kita merumuskannya dalam komponen arah Y atau Fy dan komponen arah X atau Fx. Misalkan kita punya F di sini. Nah, dengan posisi XY demikian itu. Titik awalnya di 0,0 ya, di titik pusat sumbu X dan sumbu Y. Nah, F ini bisa kita urai menjadi komponen Fx, besarnya adalah F kali cos theta.
Ini besarnya. Arahnya kemana? Sudah jelas arahnya ke arah sumbu X. Nah, karena kita dua dimensi, kadang-kadang I-nya tidak ditulis. Maka F cos theta I. Yang Y-nya adalah F sin theta J sebetulnya. Ya, tapi kita tidak pernah tulis. Ya. Ya, jadi R-nya juga nanti ada IJ-nya juga kalau dua dimensi. Jadi kita boleh coba. Nah, kenapa kita perlu urai? Itu memudahkan, menjumlahkannya gampang karena sekarang kan menjadi skalar ya. Menambahkannya gampang, murahnya gampang, mengalihkannya nanti dengan nilai tertentu lebih mudah. Nah, misalnya kita mau mengalihkan, mencari momen terhadap titik A gitu, misalnya. Jadi momen terhadap A itu sama dengan koordinat A, ya, koordinat A, X, Y-nya, dikali dengan F-nya. F-nya mana? F cos theta I dan F sin theta J atau F saja. Ya. Nah, kalau kita bisa uraikan jadi Fx dan Fy, maka momennya tinggal sama dengan yang rumus yang ruwet tadi menjadi Fy dikali dengan jaraknya. Jaraknya berapa? Misalnya X min, maka min X dikali Fy. Ya kan, jaraknya negatif ya. Atau kalau kita mau skalar, X dikali jaraknya X dikali gaya Fy. Nah, tinggal arah momennya kemana? A-nya di situ, gaya sebelah kanan. Maka kalau ini diputar ke atas, akan berputar gitu. Seakan-akan ini jarum jam ya, ini jarum jam, sumbunya itu A. Kalau diputar gitu, maka jarum jamnya akan dalam arah jarum jam. Maka momennya positif. Maka MA sama dengan nilai koordinat X dari A dikali dengan FY. Yang Fx-nya Pak, Fx-nya nggak usah dihitung karena Fx titik kerjanya melalui titik A ya. Berarti jaraknya berapa kalau melalui titik A? Jaraknya sama dengan 0. Nah, kalau jaraknya 0, maka momennya pasti sama dengan 0. Jadi MA akibat dari X ya, itu adalah 0. Akibat X loh ya. Akibat dari Y adalah X dikali FY. Jadi menguraikan gaya itu memudahkan kita untuk menghitung. Nah, kalau tidak mau diurai, ya kalikan vektor saja, vektor F ya dikali jarak dari A, yaitu vektor A-nya. Oke, kita teruskan. Nah, ini contoh ya, contoh menghitung. Bagaimana kita menghitung gaya untuk sistem dua dimensi? Maka untuk mudahnya di titik A ini harus seimbang ya, dua dimensi harus seimbang. F2 kita urai menjadi Fy dan Fx. F1 kita urai menjadi Fy dan Fx. F3 kita urai menjadi Fy dan Fx juga. Nah, tinggal nanti jumlahkan. Sigma X, ya, sigma X adalah F1X ditambah F2X ditambah F3X. Sigma Y adalah F1Y ditambah F2Y ditambah F3Y. Tergantung nanti nilainya plus atau minus ya. Pokoknya dijumlahkan semua di sama kan rumusnya kan sumasi ya, dijumlahkan itu kan penjumlahan, digabung-gabungkan. Nah, itu mudah, itu kegunaan kalau kita menguraikan dalam sumbu X, Y. Nah, kalau dalam vektor tinggal jumlahkan aja. Vektornya pasti ketemu. Nanti kita akan sampai ke vektor juga kalau teman-teman menghendaki. Jadi, F1X 491, sekian, F1Y 3,44, sekian, dan seterusnya. Maka kita akan dapatkan Fx-nya berapa, totalnya berapa, Fy-nya berapa, lalu total F-nya berapa, F total berapa, akar dari F1 kuadrat, Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat, itu F-nya. Nah, silakan dicoba, jaga angka-angkanya, carilah berapa nilai F-nya. Kemudian gaya-gaya itu juga memberikan momen. Nah, misalnya
Kayak yang sama tadi ya, misalnya momen di titik B itu berapa? Nah, lihat bahwa kebetulan F3 itu melewati titik B, berarti F3 jaraknya terhadap titik B itu 0. Nah, kalau 0 pasti momennya 0. Ini bisa diabaikan, kita cukup ngecek yang F1 dan F2. Tadi sudah diurai toh, F1X, F2X. Nah, F2X itu ke kiri. Jaraknya ke B berapa? Jaraknya yang ini 0,3 tambah 0,1 atau 0,4. F2Y ke atas. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah 0,4 dikurangi 0,2 atau 0,2. Nah, momennya F2 terhadap B menjadi, ya, momen F2 terhadap B, yang Fx-nya ke kiri berarti counterclockwise terhadap B. Dianggap ini adalah jam gitu ya, jarum jam. Ini kan arah putaran jamnya kan jadi counterclockwise. Tapi yang F2Y itu arahnya clockwise. Maka yang clockwise itu negatif, yang counterclockwise positif, menjadi, lihat ya, yang 500 tadi ya, yang 500 tadi Fx-nya adalah 400. Efeknya adalah 400 dikali, ya, 400 dikali jaraknya 0,4, arahnya counterclockwise, maka positif ini nih. Nah, yang F2 ke atas itu 300, jaraknya 0,2, tapi arahnya clockwise, negatif yang ini. Ya. Kemudian F1 600, ya, arahnya horizontal, jaraknya 0,4, counterclockwise, maka negatif ini F1X-nya ini. Kemudian F1Y ke atas, tapi tetap efeknya kalau ke atas muternya juga clockwise terhadap B, maka negatif ini F2. Ya. Yang ini adalah efek F3. Ya, tadi saya katakan nggak dihitung juga sama karena dua ini kalau dihitung tersendiri, dua ini ya yang saya hasil ini kalau dihitung tersendiri jumlahnya akan sama dengan 0, sehingga momennya itu hanya akibat yang atas ini saja. Nilainya minus 165,42566, ya. Clockwise maka negatif karena clockwise. Apakah sudah selesai? Ya, belum. Ini baru ngitungnya, ada tahap berikutnya. Ini belum diberi satuan, karena di kalkulator teman-teman kan nggak muncul satuannya. Maka kalau mau menjawab, maka jadi momen yang terjadi pada titik B akibat gaya pada A adalah sebesar minus 165,43. Nah, kok 43 Pak? Karena dibulatkan sampai dua angka di belakang koma, satuannya Newton meter. Nah, seperti inilah harusnya jawaban dari persoalan mekanika ya, harus sampai ada kesimpulannya jadi. Ini kan kesimpulan. F1X sekian, F2Y sekian. Kalau mau F1 sama dengan 600 gitu ya. Kok tahu ya? Ini coba teman-teman diakar. 491,49 kuadrat ditambah 344,15 kuadrat itu kan ketemunya 600 ya. Karena komponennya itu kan nanti dikuadratkan ketemu. Nah, yang ditanyakan tadi apa? Yang ditanyakan tadi momennya ya. Kalau gaya totalnya tinggal jumlahkan. Momennya adalah nih. Ini sudah jawaban. Minus 165,43, bukan banyak angka lagi, cukup dua angka, dibulatkan kedua angka, diberi satuan Newton meter. Ini sudah jawaban. Ada kata jadi. Nah, kalau gayanya jadi, nah ini belum. Ini kan belum dihitung. Nah, Anda teman-teman cari. Jadi F total berapa? F total sama dengan akar dari F X ditambah FY. Nah, Fx-nya coba cari dulu, FY-nya cari dulu. Ya. Boleh dalam bentuk FY, Fx,
total atau boleh dalam bentuk F total. Jangan lupa diberi satuan nanti Newton. Jadi saya ingatkan sekali lagi untuk slide ini yang terjawab baru momen di titik B karena banyak momen titik B. Ya, mari kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah mencoba untuk menghitung ya efek dari gaya-gaya terhadap satu titik, baik gaya maupun momennya. Nah, ini silakan dicoba dua soal ini. Ada satu kunci baut gitu ya, ditanyakan beban yang setara akibat gaya 200 Newton ini di pusat baut di situ. Gayanya bekerja di satu titik pada pegangan dengan sudut 15 derajat. Nah, informasinya semua ada di gambar ya. Bisa diurai kalau teman-teman mau urai atau cari jarak lurus terhadap 250 Newton. Kemudian yang kedua ada satu tiang gitu ya, ditarik dengan gaya 600 Newton. Mungkin ada talinya gitu ya, talinya diganti dengan gaya itu. Ukurannya ada di sana. Ditanyakan beban serat di titik O di bawah ini, sambungan lantai dan tiang akibat beban 600 Newton. Seperti pada gambar, ada sudut 40 derajat terhadap horizontal ya. Nah, silakan dicoba, nanti kita bisa bahas di kelas. Nah, untuk sekedar mereview ya, untuk 2D itu kita punya tiga persamaan Fx, Fy dan M ya, dihafalkan saja ya. Kemudian untuk 3 dimensi kita punya 6 persamaan sigma Fx, sigma Fy, sigma Mz untuk momennya, sigma Mx, sigma My, sigma Mz untuk momennya itu gayanya Fx, Fy, Fz, untuk momennya My, Mz dan Mx ya, silakan dihafalkan. Untuk menganalisis soal 3 dimensi caranya itu sama ya, mirip dengan 2 dimensi. Nah, untuk memudahkan cara berpikir di 3 dimensi, maka pandangan 3 dimensi ini kita urai dulu dalam pandangan sumbu-sumbunya ya. Ada pandangan sumbu X, pandangan sumbu Y, dan pandangan sumbu Z. Mari kita lihat pada slide berikut. Berikut adalah komponen-komponen gaya dalam 2 dimensi. Jadi soal yang 3 dimensi yang ada di sebelah kanan bawah ini dengan gaya luar 200 Newton yang bekerja dengan sudut 45 dan 60 terhadap sumbu tertentu, itu kita proyeksikan gaya-gayanya dalam sumbu Y dan sumbu X serta sumbu Z. Nah, ketika kita proyeksikan, itu perlu pemahaman ruang ya, geometri dulu di SMA ya, sudah diajarkan. Nah, proyeksinya kita peroleh bahwa gaya 200 Newton itu di sumbu Y nilainya adalah 173,2 ya, kemudian di sumbu Z 70,7, kemudian di sumbu X ya itu adalah berapa? Oh, tidak ada, dia hanya sumbu Y dan sumbu X ada, ini 70,7 juga ya. Jadi itu saja kuncinya ya, proyeksi pada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z gayanya yang 200 Newton. Lalu kita gambarkan pandangan ya pada sumbu-sumbu. Kalau di 2 dimensi itu pandangan sumbu Z saja. Ini yang bagian atas ini pandangan sumbu Z ya. Kita punya X dan punya Y. Nah, tapi kalau untuk 3 dimensi kita perlu menggambarkan pandangan pada sumbu yang lain untuk dianalisis. Ya, ini adalah pandangan dari sumbu X, maka ketemu Y dan Z, dan ini adalah pandangan pada sumbu Y, maka ketemu Z dan X. Nah, setelah kita dapatkan pandangan-pandangan itu, lalu kita jadikan satu ya, pada arah X-nya berapa, pada arah Y-nya berapa, pada arah Z-nya berapa, momennya terhadap X-nya berapa, momen terhadap Y berapa, momen terhadap X berapa. Nah, maka kita bisa menyelesaikan persamaan
keseimbangan 3 dimensi. Ya, jadi tidak beda kan dengan yang 2 dimensi, hanya harus tekun, teliti, hati-hati. Ya. Juga harus tahu paham konsep. Kalau tidak paham konsep nanti akan sedikit kesulitan. Ketika kita menjumpai persoalan mekanika, maka kita akan kesulitan kalau harus menggambarkan kondisi aslinya. Misalnya ada jembatan itu, lalu di sini ada tanggulnya, ini airnya, kemudian di situ ada kendaraan lewat, ya. Kalau tidak pandai menggambar akan kesulitan. Maka kita gunakan model, ya. Misalnya jembatannya kita modelkan dengan batang. Lalu cor-corannya kita modelkan dengan klem, karena cor-coran itu kan speed, ya. Kemudian mobilnya kita modelkan dengan garis dengan panah, ya. Itu lebih mudah, ya. Jadi mobil ini bisa diganti dengan garis dan panah, ya. Kemudian bagian ujung-ujung bisa kita ganti dengan simbol tumpuan speed. Nah, mari pada slide tersebut kita melihat bagaimana kita memodelkan gaya untuk berbagai kondisi. Nah, ini ada kondisi tali. Nah, kalau tali itu tidak memiliki massa atau tidak memiliki berat seperti benang, ya dia bisa lurus. Ya, kita tarik itu bisa lurus. Tetapi kalau ada massa di sini, dia akan turun ke bawah, gandul, ya, seperti kabel listrik itu, begitu. Ya, sehingga efeknya adalah tetanya menjadi lebih besar. Ya, karena tetanya kan lurus, dia akan melengkung lebih besar. Itu saja. Tetapi pemodelannya tetap tali itu ada tegangannya, dimodelkan dengan T, ya, garis dengan anak panahnya itu disimbolkan dengan T, bentuknya theta. Itu model. T-nya boleh Anda ganti dengan apapun, tapi kenapa sebagai T? Karena tension, ya, ditarik. Nah, berikut adalah kondisi ketika dua permukaan itu bersentuhan. Nah, kalau permukaannya itu halus, ya, licin, maka tidak ada gaya gesek, sehingga yang bekerja hanya gaya tangensial pada permukaan, maka dimodelkan dengan N, ya, gaya normal, tegak lurus permukaan. Jika permukaannya itu kasar, maka ada gaya gesek, maka ini gaya geseknya, ini gaya normalnya, resultannya adalah R. Jadi boleh dengan gaya geseknya dan normalnya, atau boleh dengan R-nya saja. Ya, ini R-nya. Jadi jangan tiga-tiganya ditulis, ya. Maka situ digambarkan kan garis putus-putus. Artinya kalau putus-putus digambar, garis yang nyata tidak usah. Kalau yang nyata digambar, yang putus-putus tidak usah. Cukup satu, ya. Menggambarkan bahwa pada permukaan yang kasar ada gaya gesek dan tegangan normal. Kemudian kalau kita memiliki tumpuan roll, sudah dikatakan tumpuan roll itu tidak bisa menahan momen, pasti tidak ada momen. Jadi salah kalau di tumpuan roll Anda berikan momen, ini pasti salah. Artinya akan hitungannya pasti salah. Tumpuan roll itu dimodelkan dengan gaya saja, bisa satu, bisa dua. Kalau di dua dimensi gayanya satu, di tiga dimensi gayanya maksimal dua. Karena kalau di dua dimensi gayanya 2, di tiga dimensi gayanya 3, itu tumpuan pin, ya. Nah, kalau tumpuan roll ya 1 atau 2, tergantung dua dimensi atau tiga dimensi. Tidak boleh muncul momen. Kalau muncul momen malah salah. Jadi di sebelah kiri ini contoh-contoh rollnya, di sebelah kanan ini model gayanya. Nah, di sebelah kiri ini ada slider. Kalau mau lihat itu di jendela itu ada yang bisa geser-geser. Jendela bisa dibuka, ditutup dengan slider. Nah, tetap tidak bisa menahan momen karena dia modelnya roll, ya. Maka satu gaya saja kalau dua dimensi.
tidak ada dua gaya. Oh, dua gaya salah, itu menjadi pin. Berarti dia tidak bisa bergerak. Selama dia bisa bergerak, pasti hanya ada satu gaya yang tidak ditahan. Ya, roll, ini roll. Ini pin. Nah, kalau pin, ingat, pin itu bisa menahan gaya dalam arah X dan arah Y. Tidak bisa bergerak dalam arah X dan Y. Maka ada RX, RY ini. Atau diganti dengan R. Salah satu aja ya, mau R, mau RX, RY. Nah, karena kita itu senang dengan komponen tegak lurus, supaya mudah dijumlahkan, maka R ini diganti dengan RX, RY. Nah, boleh ada momennya. Kalau pinnya itu longgar, tidak boleh ada momen. Nih, freely high, ya, pin. Jadi bisa bergerak bebas, itu tidak boleh ada momen. Kalau ada gambar momen, keliru ya. Kalau ini Anda beri baut, lalu dikencangkan, maka dia menjadi susah bergerak, bisa berdiri gitu tanpa terjatuh, maka kita tambahkan momen. Jadi tergantung kondisinya. Kalau dia pin biasa, bisa putar-putar bergerak gitu, maka tidak boleh ada M dalam reaksinya. Ini apa? Nanti akan kita sebut sebagai gaya dalam ya, internal force ya, atau gaya reaksinya di sana. Nah, ingat pin hanya Rx, Ry atau Fx, Ry, tidak boleh ada momen. Pin yang kaku, yang seret boleh ada, karena mampu menahan momen, ada momennya. Nah, ini yang berikutnya adalah tumpuan apa ini? Ini dinding, tumpuan jepit. Nah, kalau tumpuan jepit, dia bisa menahan gaya dan momen, maka bisa menahan gaya horizontal, bisa menahan gaya vertikal, kemudian bisa menahan momen. Jadi kalau Anda punya bentuk jepit seperti ini, gaya yang ekuivalen adalah sebelah kanan. Kurang momennya, keliru. Kenapa? Kalau kurang momen nanti ngitungnya jadi bendanya jadi pin. Loh, bendanya roll kok ditulis pin, bendanya klem kok ditulis pin ya. Maka kalau klem ya buat gaya ekivalennya klem, kalau pin ya gaya ekivalennya pin, kalau roll gaya ekivalennya roll. Tolong dihafalkan ya, nanti akan dipakai untuk perhitungan, untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, suatu benda itu memiliki massa. Nah, bagaimana memodelkannya? Massa itu tersebar di seluruh massa benda. Tapi kan kita susah, maka dijumlahkan, digabungkan menjadi gaya yang ini, satu gaya, ya, W sebesar mg. Kalau gaya yang di seluruh benda itu bekerja pada seluruh benda, W bekerja pada titik sentroidnya. Sehingga M yang sebelah kiri ini bisa dicari ekivalennya seperti sebelah kanan ya, supaya mudah hitungnya. Ingat ada kata ekivalen dan sentroid. Jadi gaya ekivalen, gaya yang sejenis ya, yang setara dan bekerja pada sentroidnya. Bagaimana dengan pegas? Pegas kalau ditarik menimbulkan gaya. Kalau ditarik sebesar EX, gayanya adalah KX. K konstanta pegas. Nah, kalau di gambar ini kan ditarik ke kanan, maka digantikan dengan gaya yang ke kanan juga. Besarnya berapa? KX. Kalau pegasnya ditekan ke kiri, maka diganti dengan gaya ke kiri sebesar KX juga. X ke kiri ya. Nah, bagaimana kalau dengan spring ya, dengan pegas yang berputar ini, yang bisa diputar. Nah, tergantung dari sudut putarnya. Ya. Kt adalah konstanta untuk torsinya ya. Nah, maka momen yang terjadi adalah Kp kali theta. Theta itu sudut perputarannya. Simbolnya seperti ini, lihat, hanya titik lalu diberi M. Nah, ini kan ingat, momen yang hanya menimbulkan puntiran adalah torsi sebetulnya. Maka M ini adalah M torsi, bukan M lentur atau M bending ya, tekuk atau bending. Nah, kalau Anda punya soal nanti
batang, lalu ada M-nya begitu, berarti batang ini seakan-akan diberi per ini atau diberi torsi, dipuntir, tidak ada momen di situ. Ya, satuannya sudah Newton meter. Ya, diingat-ingat itu hanya ada titik, ya, dan panah melengkung, lalu M. M-nya satuannya sudah Newton meter, Newton centimeter, kilonewton meter, kilonewton centimeter, pokoknya sudah gaya kali jarak. Nah, ketika kita sudah memiliki pemahaman tentang model-model benda dan gayanya, maka kita bisa menyelesaikan permasalahan mekanika. Nah, tinggal satu tahap lagi, yaitu supaya mudah kita membuat diagram benda bebas atau free body diagram. Itu untuk apa? Sistem gaya. Jadi kalau tadi kan gayanya ya, sekarang sistem gayanya. Nah, misalnya ada apa ya, mobil. Nah, lalu kita ingin mengetahui gaya pada rodanya. Ya rodanya saja kita hitung, mobilnya kita tinggalkan, kita ambil rodanya. Kita buat diagram benda bebasnya, kita beri gaya-gaya yang sesuai. Jadi apa itu diagram benda bebas? Diagram benda bebas adalah diagram atau gambar dari bagian yang ditinjau, roda ya, bagian ditinjau, dilepaskan dari sistemnya, dilepaskan dari mobilnya, lalu diberi gaya luar yang bekerja, dimasukkan, dan gaya-gaya reaksi yang ada. Kenapa ada gaya reaksi? Karena tadi kan rodanya dilepas dari mobil, ada tumpuannya kan sebetulnya, asnya. Nah, pengaruh as itu yang dipindahkan ke sini. Nah, bagaimana pengaruhnya? Nah, lihat tadi di tabel tadi kan, oh dia tumpuan apa? Tumpuan roll, oh gini gayanya tadinya. Oh dia tumpuan pin, oh begini gaya. Oh dia tumpuan jepit, oh begini. Oh ini ternyata permukaan licin, oh begitu. Oh ternyata permukaan kasar, oh ada contohnya. Ya, jadi kita buat sistem itu menjadi gambar sederhana, dilengkapi dengan gaya-gaya aksi atau gaya luar, momen aksi, momen luar, dilengkapi lagi dengan gaya reaksi, momen reaksi atau gaya momen pada tumpuan. Mari kita lihat contohnya. Nah, ini contoh ya, ini contoh untuk membuat diagram benda bebas pada struktur yang namanya truss. Nah, besok di minggu kelima, ke-6 atau 7 kita akan belajar tentang truss. Nah, sekarang kita belajar membuat diagram benda bebasnya dulu. Amati bahwa di sini ini bendanya ada banyak batang-batangnya. Tetapi kita tidak butuhkan itu. Kalau kita hanya menghitung pada A dan B, kita tidak butuhkan melihat gambar-gambar yang ini. Maka diagram benda bebasnya adalah kita buat bagian luarnya saja. Ini luarnya saja. Set, 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 set. Ini dulu digambar. Set, 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 set. Ya. Nah, itu benda. Diagram ya, benda dilepaskan dari tumpuannya, kan nggak ada lagi tuh A dan B, gambar ini di ya, gambar sebelah kiri di sebelah kanan nggak ada. Nah, itu tahap pertama kita sudah lakukan. Tahap kedua apa? Untuk menggambar diagram benda bebas. Jadi saya ulangi, tahap pertama benda dilepaskan dari tumpuannya dulu, digambarkan bagian luarnya saja. Tahap kedua, gambarkan gaya luar. Gaya luar di soal itu adalah P. Ini ada ini. Di sebelah kiri kan nggak ada gaya lain yang muncul di gambar, hanya P. Maka gambarkan P. Gitu. Setelah dicek nggak ada yang lain, termasuk beratnya tidak ada, kita tinjau di tumpuannya. Karena tumpuan ada A dan B, maka kita gambar gaya di A dan B. Tumpuan A adalah tumpuan pin ya, maka ada AX dan AY karena pin. Kalau bingung lupa, cek lagi di tabelnya. Kalau pin itu ada dua gaya, AX dan AY untuk dua dimensi. Nah, tumpuan yang sebelah kanan adalah tumpuan roll. Kok tahu Pak? Ya karena kita kan sudah kesepakatan seperti ini roll simbolnya. Maka teman-teman kan saya minta untuk mencari simbol
tumpuan pin, simbol tumpuan roll, simbol tumpuan jepit, atau posisi-posisi gambar-gambar ketika berperilaku seperti roll, seperti pin, atau seperti jepit. Nah, B tumpuan roll pasti hanya ada satu gaya dan tegak lurus permukaan, maka digambarkan BY. Karena kalau permukaannya horizontal, maka gayanya adalah vertikal. Nah, tadi tahap pertama membuat bentuk luar dipisahkan dari tumpuannya. Tahap kedua membuat atau mengisi gaya luar P. Tahap ketiga mengisi atau membereskan, menggambarkan gaya-gaya pada tumpuan. Selesai, sudah itu diagram pada bebas. Jangan lupa gambarkan sumbu acuannya, yaitu Y dan X. Amati di sebelah kiri juga tidak ada X dan Y, kan tidak ada, adanya di sebelah kanan. Karena sebelah kiri itu cerita dari sehari-hari, sebelah kanan itu kita mencoba untuk menghitung sesuai sumbu acuan. Jadi tahap 1 P, tahap 1 itu benda kerja bagian luar, tahap 2 gaya luar atau beban luar atau momen luar, tahap 3 itu gaya reaksi atau gaya-gaya pada tumpuan, momen pada tumpuan. Jangan lupa sebelumnya gambarkan diagram X-nya, gambarkan sumbu acuannya. Selesai diagram benda bebasnya. Nah, sekarang untuk soal nomor 2, cantilever. Batang dicor gitu ya, di satu itu, kemudian dibebani dengan 3 gaya, F1, F2, dan F3. Jangan lupa ada massa, itu tersembunyi. Maka diagram benda bebasnya tadi pertama kali apa? Kita buat sumbu acuannya. Di sini tidak ada, di sana ada. Sumbu acuan dibuat. Kemudian kita gambar bagian luar bendanya. Bagian luar bendanya. Di sebelah kiri ada gambar semacam rel kereta api atau bentuk I, atau apalah di situ ada garis-garis permukaannya itu. Di sebelah kanan cuma kotak aja karena hanya bagian luarnya. Itu tahap pertama. Tahap kedua kita gambar gaya-gaya luar, yaitu F1, F2, F3. Digambarkan F1, F2, F3. Lalu masanya, ingat tadi masa itu terdistribusi, tetapi bisa diganti dengan satu, yaitu beratnya WMG. Bekerja di mana titik tangkapnya? Nah, kalau benda ini, logam ini, objek ini dia homogen, massa jenisnya sama, maka untuk benda seperti ini titik beratnya ada di tengah-tengah, ya, di sini tak? Hanya di sini nih. Maka digambarkan, nah, seperti itu. Jadi F1, F2, F3, dan W adalah gaya luar. Ada lagi sepertinya tidak, maka sudah selesai. Tinggal tahap ketiga kita buat. Karena ini tumpuan jepit, pasti ada Fx, Fy, dan M. Fy, Fx, dan M. M-nya mau salah jarum jam, bebas. Ya. Nah, selesai itu diagram bebasnya. Tapi belum bisa untuk ngitung, Pak. Belum ada belum ada dimensinya. Nah, nanti kalau ada dimensinya, tambahkan dimensinya di sini. Jangan lupa berapa meter, sehingga kita bisa ngitung. Nah, itu cara-cara membuat diagram benda bebas, ya. Maka teman-teman bisa melanjutkan ke slide berikutnya. Jadi teman-teman bisa melanjutkan untuk membuat diagram benda bebas sendiri untuk soal 1, 2, 5, 6 ya. Ini ada satu batang digantung, ya, ditahan di permukaan kasar. Ingat, permukaan kasar berarti modelnya apa? Digantung dengan tali itu tension apa? Ya. Batang dengan massa M, berarti ada beratnya. Lalu soal yang kedua ini ada satu roll didorong dengan BP pada sumbunya. Ini ada permukaan. Sepertinya ini licin ya. Maka diagram bebasnya seperti bagaimana. Ini permukaan kasar ditahan oleh satu talinya nempel pada dinding, ada M-nya. Bagaimana diagram benda bebasnya? Satu batang ditahan di pin kiri kanan,
ditarik ke bawah, ada yang melengkung. Bagaimana diagram benda bebasnya? Jadi silahkan dibuat. Nanti kalau saya buat diagram benda bebasnya dan diagram benda bebasnya betul, sudah diberi beban, nilai beban, diberi dimensinya, pasti selesai nanti, ya gampang. Nah, seperti pada dua dimensi, ini ada kondisi gaya-gaya itu segaris kerja. Nah, kalau segaris kerja tidak perlu menghitung momen yang akan membuat pusing. Cukup sigma F. Kebetulan ini satu garis kerja pada sumbu F. Jadi cukup sigma F X pada sumbu X ya, sigma F X. Pak X-nya di situ, Pak. Ya X-nya di sini juga bisa. Tapi kalau X-nya begitu kan harus ada Y-nya. Maka kenapa nggak jadi satu? X-nya aja di sini kan. Sehingga cukup satu. Itu efisiensi. Nah, kalau dia bekerja bertemu pada satu titik di O, maka kita membuat XY, maka Fx dan Fy. Momennya tetap tidak perlu. Ya. Kalau gaya-gaya sejajar, nah kita cukup X-nya aja toh, tapi sudah terlanjur dibuat tadi ya sudah. Berarti Y-nya 0 ya, cuma X-nya aja. Maka cuma Mx, Fx ya, cuma Fx dan momen terhadap sumbu Z, entah clockwise entah counterclockwise nanti ya. Kalau yang clockwise itu searah jarum jam, counterclockwise berlawanan arah jarum jam. Resultannya ya. Fx-nya nanti bisa ke kanan positif, bisa ke kiri totalnya, tergantung hitungannya. Nah, kalau umum itu yang nomor 4 ya, ada F1, F2 arahnya nggak sama, tidak bekerja di satu titik, mungkin ada momen. Nah, kita perlu di dua dimensi ya, Fx, Fy, dan Mz. Itu ini sudah dijelaskan tadi kondisi keseimbangan dua dimensi. Kemudian, nah kalau sudah selesai itu teman-teman sudah bisa menyelesaikan soal ini. Silahkan dicoba. Kalau susah, tanyakan di grup atau di kelas ya. Komponen ada sambungan di O, ada di A, ada di mana? Oh, di B. Ini yang ditanyakan. C bisa, H bisa, bisa dimanapun. Di titik manapun, di sini bisa, di situ bisa. Ada tekniknya. Tapi kebetulan tentukan reaksi di titik O, ini O, titik A, ini A, titik B. Dicoba saja. Ingat, langkah 1 untuk diagram benda bebas, ya, buat sumbunya, kemudian buat benda bagian luarnya, lengkapi dengan gaya luar, gambar reaksinya, selesai, tinggal hitung Fx, Fy, Mz atau M, lalu ketemu ya. Jangan lupa kalau sudah menjawab itu pakai kesimpulan jadi gitu ya. Jadi kalau teman-teman memahami materi pada hari ini sudah cukup untuk mengerjakan soal-soal dua dimensi. Tetapi ini kan pemahaman yang baru. Jadi kalau belum bisa ya jangan kecil hati. Nanti 2-3 pertemuan ke depan pasti bisa. Belajar 2, 3, 4, 5 kali pasti sudah paham ya, atau sudah bisa mencoba pelan-pelan. Yang paling sulit itu nanti cara melepasnya ya, mana yang dilepas. Karena melepasnya itu bisa dari mana-mana ya. Bisa dilepas di sini nih Pak, saya pengen lepas ini ya boleh. Tapi apakah menjawab oh? Tidak. Ya, bisa dilepas di sini Pak. Menjawab A dan O tidak, tapi mungkin menjawab B. Nah, itu yang perlu latihan ya, harus pintar-pintar. Dari contoh lain, ketika ada gaya F di tangan, sudutnya theta. Ditanyakan bagaimana efeknya di ini di A ini, lumbar L5 misalnya, lumbar kelima. Karena kalau F terlalu besar menimbulkan sakit di sini, encok, kesleo, ya, rasa bilang kecepit, ya, low back pain, ya, atau di sini saraf kecepit. Nah, kalau teman-teman sudah tahu tadi, tinggal dianalisis, dibuat diagram benda bebasnya, lalu ditentukan berapa F agar lebih kecil daripada kekuatan
di A, kan gitu, supaya tidak sakit. Dan ini penting karena di TI ada kuliah ergonomi, jadi nyambung ya, mekanika teknik dengan ergonomi, ada kuliah teknik keselamatan kesehatan kerja TK3, nyambung dengan TK3, ya, ada efisiensi, nyambung dengan menentukan F terbesar supaya angkatnya ya, pergudangan, macam-macam. Jadi sebetulnya mekanika itu menjadi dasar untuk analisis di berbagai mata kuliah teknik industri, termasuk untuk perancangan produk, yang utamanya perancangan produk, kekuatan, ya, dan lain-lain. Ya, silahkan nanti dicoba bagaimana ya diagram benda bebasnya. Ini contoh yang lain ya, contoh ketiga. Ada orang dimodelkan membawa beban A, beratnya 3,6 kilo, komponen lengan ini ya tanpa beban ya itu 2,3 kilo beratnya, bekerja di G sentroidnya, bekerja di A sentroidnya yang 3,6, lalu sambungan O itu siku kita, lalu ini bicep, otot bicep ya, ada tendonnya, ada tensinya. Nah ini tensionnya narik ke atas supaya A itu tidak turun. Kalau narik ke atas besar, A-nya naik ke sana. Kalau kecil turun. Nah kalau naik turun itu orang fitness supaya bicepnya dibesar. Nah sekarang yang suka fitness atau pernah lihat fitness, nah, coba jangan dianalisis berapa beban di O atau beban P. Karena kalau A terlalu besar, ototnya bisa cedera. A terlalu besar, otot siku bisa cedera. Nah, tinggal hitung, digambar, satu, diagram benda bebasnya, kedua, dianalisis. Gambar diagram benda bebas, membuat posisinya dulu, digambar bagian luarnya, dikasih gaya luar, selesai, ya, diberi gaya reaksinya, dihitung, ketemu, ya. Nanti tinggal disajikan dalam bentuk simpulan jadi. Kok gampang ya kelihatannya ya, karena saya sudah cukup lama, gampang. Dan artinya juga gampang. Nah, kenapa terasa sulit untuk teman-teman? Karena belum terbiasa. Ya, karena belum terbiasa. Itu yang perlu dipelajari, dibiasakan selama 14 kali pertemuan atau 13 kali pertemuan lagi. Nah, apa itu redundansi? Redundansi adalah, saya sudah jelaskan di pertemuan pertama, tumpuan yang berlebihan. Harusnya cukup 3, tapi Anda beri 4. Harusnya 2, Anda beri 6 atau 3 atau 5. Nah, memang lebih kuat atau ekstra kuat, tetapi pertama susah ngitungnya karena menjadi statis tak tentu dari sisi mekanika. Kedua, tidak efisien dari sisi TI. Kalau satu penyangga itu 1 juta, maka 2 penyangga 2 juta. 3 penyangga 3 juta, 5 juta, 6 juta. Ya tentunya pemberi kerja tidak mau kita memboroskan uang. Kalau cukup dengan 2 juta, ya jangan minta anggaran 6 juta untuk membeli 6 penyangga. Nah itu pentingnya kita memahami redundansi. Nah, misalnya kita bayangkan suatu benda ya berwarna biru, ya benda itu ada di di kotak ini. Nah, yang A itu ini penyangganya ini, ya itu penyangganya ada 3, 1, 2, 3. Mau ke atas disangga oleh 2, mau ke kanan disangga oleh A, mau muter disangga oleh ini, mau ke atas ditarik oleh itu. Jadi ini sudah kemana-mana nggak bisa bergerak. Maka dikatakan adequate constraint, kendala cukup, ya, akan terkekang sempurna, complete fixity. Nah, yang C, yang B dulu ya, ke bawah dulu ya. Sama-sama 3, tapi posisinya yang A tetap, yang kanan ini ditaruh di situ. Apa akibatnya? Dia akan bergerak ke situ, jandul-jandul gitu. Nah, muternya bisa sedikit, goyang-goyangnya bisa sedikit. Nah, ini dikatakan incomplete, tidak terkekang sempurna, kendala sebagian, ya. Padahal sama-sama 3. Yang C juga sama-sama 3, tetapi yang sebelah kanan ditaruh di situ,
yang A-nya ditaikkan ke atas. Sama-sama ini ya. Ini masih bisa goyang atas bawah bendanya. Ya. Itu terkekang sebagian tidak diam sempurna. Yang D ya, yang D ini sama ditambah 1 nggak mantep ya, takut rusak, takut lepas. Anda misalnya ini paket yang dikirim di kotak itu kotak sabun itu ya, dari kayu-kayu yang murah bagian luarnya, yang biru ini benda berharga. Tapi kalau ditambah 4 ya berlebih, karena sebenarnya 3 cukup. Jadi harusnya biayanya 1, 2, 3 juta, minta 4 juta Anda karena ada 4. Jadi lebih mahal. Nah, jadi kira-kira seperti itu permasalahannya. Ngitung mekanikanya juga susah. Yang sebelah kiri ini 1, 2, 3 tidak diketahui dengan 3 persamaan ketemu. Sebelah kanan 1, 2, 3, 4 tidak diketahui dengan 3 persamaan, ya tidak ketemu, menjadi statis tak tentu. Sudah mahal, ngitungnya susah. Nah itu karena ada redundansi, jadi tolong dihindari. Ini sudah dijelaskan tadi ya, saya sudah jelaskan, saya lewati. Ini juga sudah dijelaskan, saya lewati. Efeknya apa, sudah saya jelaskan. Nah, supaya kita bisa tahu redundansi, tentunya tahu konsep-konsep mekanika. Jadi mekanika nanti ketika kita tahu mengekang atau memegang satu benda dengan sempurna, dengan cara-cara yang efisien, kita bisa menghindari cara pengekangan yang tidak efisien. Menurut saya itu TI sekali ya, orang TI belajar mekanika, ya ujung-ujungnya untuk menurunkan biaya. Biaya produksi rendah, harganya tetap, maka keuntungannya tinggi. Kalau keuntungan tinggi bisa berkembang dan tahan lama, bisa memberikan dampak positif untuk masyarakat. Jadi harapan saya teman-teman mulai sedikit, oh ya TI itu juga butuh mekanika. Walaupun dirasa sulit, cobalah dicintai karena sebenarnya tidak terlalu sulit ya, hanya kurang biasa ya. Oke, saya review kembali. Statis tak tentu itu terjadi karena persamaan 2 dimensi hanya 3, tapi ada 3 yang tidak lebih dari 3 ya, 4, 5, 6 yang tidak diketahui di 2 dimensi. Itu menjadi statis tak tentu. Untuk 3 dimensi hanya ada 6 persamaan, fx, fy, mx, my, mz, fz. Sengaja saya putar-putar biar teman-teman mendengarkan. Jadi saya ulangi, 3 persamaan gaya fx, fy, dan fz, 3 persamaan momen mx, my, dan mz. Semuanya jumlahnya harus sama dengan 0. Nah, kalau kita punya 6 persamaan tapi yang tidak diketahui itu ada 7, 8, dan seterusnya, ini menjadi statis tak tentu ya. Terima kasih. Kita lanjutkan slide berikutnya. Berikut adalah contoh ya, bagaimana kita memiliki kondisi statis tentu dan barang yang sama bisa menjadi statis tak tentu. Nah, ini sudah dijelaskan tadi. Ini misalnya adalah jembatan ditumpu di 2 tebing sungai. Nah, tumpuan sebelah kiri di A itu tumpuan pin, tumpuan sebelah kanan itu roll. Maka gambarnya, diagram benda bebasnya ada di bawah. Pinnya sebelah kiri menjadi AX dan AY, FAX, AY, sebelah kanan menjadi FBY. Nah, 3 tidak diketahui, 3 persamaan, ya, 3 itu AX, AY, BY. Ya, itu 3, 2 dimensi punya 3 persamaan, maka ini menjadi statis tentu dan bisa diselesaikan. Tapi misalnya engineer-nya itu lupa atau takut atau memang punya tujuan, sebelah kanan ini yang B ini diganti menjadi pin supaya aman, tidak geser-geser. Nah, ini contohnya diganti dengan pin ya, di kiri itu pin C, kanan pin D. Maka diagram benda bebasnya menjadi CX, CY, dan DX, DY. Ada 1, 2, 3, 4 persamaan yang 4 variabel yang tidak diketahui, 4 anu tidak diketahui, dengan hanya 3 persamaan. Tetap persamaannya kan 2 dimensi hanya fx sama dengan 0,
FY sama dengan 0 dan MZ sama dengan 0 jumlahnya. Menjadi statis tak tentu. Lihat bahwa jembatan yang sama bisa statis tentu, bisa statis tak tentu. Bisa dihitung Pak? Ya tetap bisa, hanya caranya nanti berbeda. Kita telah membahas mengenai beban 2 dimensi atau beban yang dianalisis dalam 2 dimensi. Nah, keseimbangan 3 dimensi juga mirip ya, sama saja, tidak terlalu sulit sebetulnya, tapi lebih banyak memang analisisnya. Karena apa? Karena di 2 dimensi kita hanya menganalisis 3 persamaan, yaitu sigma Sx, sigma Sy, dan sigma momen sama dengan 0. Tapi untuk 3 dimensi kita harus menambahkan Fz, kemudian Mx dan My, itu saja. Nah, prinsipnya tetap sama. Kalau roll di 3 dimensi, ya roll tetap tidak bisa menahan momen. Roll itu pasti tidak bisa menahan momen. Nah, lalu bisa menahan sebagian gaya saja. Bisa menahan Fx, bisa menahan Fx dan Fy, tapi tidak mungkin bisa menahan Fx, Fy, Fz bersamaan. Ya. Atau yang bisa menahan Fz saja, tapi Fy, X-nya tidak. Pokoknya tidak pernah bisa menahan seluruh gaya, sebagian saja. Nah, kalau dalam ruang, nah, dia bisa menahan kiri, kanan, bawah, ya, samping-samping, tapi tidak bisa menahan ke atas. Nah, ini masih klasifikasinya masih roll ya, masih bisa lepas kan. Tapi kalau dia bisa menahan semua dalam 6 arah itu disebut sebagai pin atau engsel, tetapi engsel tetap tidak bisa menahan momen. Jadi kalau keseluruh 6 arah pin, ada satu yang tidak, roll. Tapi 6 arah plus clamp plus 6 arah plus momen itu clamp atau speed. Itu ngapalkannya. Selama tidak bisa ada momen, berarti atau digambar reaksi tidak ada momen, berarti itu adalah pin atau roll. Ya. Kalau dia bisa menahan momen, pasti itu clamp ya, speed. Nah, berikut ini pemodelan seperti pada 2 dimensi, bisa dilihat ini permukaan halus seperti kaki meja yang halus nempel di lantai, makanya ada satu gaya reaksi yaitu gaya normal. Nah, tergantung permukaannya. Kalau dia kasar, maka ada gaya gesek dan gaya normal. Nanti bisa digantikan dengan satu gaya, kalau mau gaya R. Gitu. Tapi kalau R resultannya sudah ada, NF-nya jangan dihitung. Tapi kalau mau dihitung, ya N saja dan F saja, R-nya tidak bisa masuk. Itu kalau permukaan kasar ini tidak bisa menahan momen, tidak bisa menahan gaya dalam seluruh arah ya, hanya pada satu arah tertentu, menahan dalam arah Z negatif saja, ya, atau kalau yang R itu berarti beberapa sumbu, tetapi tidak semua sumbu, tidak semua arah, maka ini masih roll. Ya. Yang ini juga roll. Ya. Kenapa roll? Lihat, ini adalah puli yang ada begitunya itu kalau teman-teman lihat. Nah, ada gitunya. Nah, sehingga puli itu bisa berjalan di rel ini tidak bisa bergerak kiri kanan, hanya bisa maju mundur atau ke atas. Nah, oh bisa menahan tapi tidak seluruh arah. Ini pasti roll. Modelnya seperti ini, ke bawah N, kiri kanannya dengan P. Kalau ini berarti bendanya akan bergerak ke arah Y positif, maka ada penahan arah Y negatif. Ini bendanya pasti ketarik ke kanan atau ke arah Y positif. Nah, ini adalah sendi, ya, sendi bahu kita bisa nahan dalam arah semua kecuali arah Z ya. Kalau arah Z bisa ditahan, berarti ini menjadi begitu ya, menjadi pin ya. Tapi dia bisa berputar-putar, tidak bisa menahan momen. Ini berarti adalah, nah saya ulangi, kalau ada yang tidak bisa ditahan itu menjadi roll, kalau semua bisa ditahan menjadi pin, kalau yang jelas ini bukan clamp ya.
bukan speed karena masih bisa berputar-putar. Nah, kalau ini adalah contoh benda yang dilas atau dicor di sini. Kaku berarti ditarik nggak bisa, gerak arah Y nggak bisa, X nggak bisa, Z nggak bisa, motor tidak bisa. Ini adalah klem, ya. Maka ini modelnya Rx, Ry, Rz, momen. Ini adalah pemodelan untuk klem di 3 dimensi. Lalu ada benda lain, yaitu benda yang bisa berputar. Ini berputar, tapi tidak bisa jangan sampai lepas, ya, nggak bisa bergerak ke arah ini, tapi bisa berputar, tidak bisa naik turun juga. Nah, maka ini pin, ya. Karena apa? Kalau dari sisi definisi, ya, karena dia tidak bisa menahan momen dalam arah tertentu, ya. Tapi kalau Anda mau putar dalam arah Z nggak bisa ini, kecuali jebol. Anda putar dalam arah X juga tidak bisa kecuali jebol. Dan yang bisa berputar dalam arah sumbu Y, momennya itu. Ya, maka dia bisa menahan MZ, bisa menahan MX, bisa menahan Rx, Ry, Rz, tetapi tidak bisa menahan arah momen dalam sumbu MY. Maksudnya demikian. Maka gambarnya begitu di sebelah kanan. Nah, seperti di 2 dimensi, ada yang bekerja di satu titik. Kalau bekerja di satu titik, kita tidak perlu menggunakan persamaan momen karena memang tidak diperlukan. Jadi lebih sederhana seperti ini. Kemudian ada yang bekerja segaris nih, semuanya melalui garis ini. Kalau segaris, maka kita lihat ini garisnya garis sumbu X, ya. Nah, pasti momen X nggak ada. Lihat di sini, nah, betul, X-nya tidak ada, tidak perlu digambar. Tapi terlanjur, Pak, ya coba aja, pasti nanti akan 0, 0, 0, 0, ya. Komponen momen dalam arah X akan 0. Yang ada hanya MZ dan MY. Yang jumlah totalnya juga harus sama dengan 0, ya. Jadi momen arah Y, arah X harus sama dengan 0 supaya dia. Kalau dalam maaf, Y dan Z harus 0. Kalau dalam arah X sudah pasti tidak ada momen dalam arah vektor momen dalam arah X nggak akan ada. Ya. Muntirnya bisa, tapi arahnya nggak bisa. Ya. Kenapa? Ya karena F5 melalui sumbu X yang akan menimbulkan momen X. F1 melewati sumbu X yang akan momen arah X. F4 dan semuanya melewati sumbu X. Jadi tidak ada MX, ya. Nah, kalau paralel berarti kita lihat ini ada Y, ada Z, ini arah X. Nah, berarti cukup Fx. Kenapa? Karena Fy pasti sama dengan 0, Z pasti sama dengan 0. Ngapain ditulis? Nah, itu pinter-pinternya, ya. Tapi kalau bingung, tulis aja, pasti akan 0 juga. Nah, di sini lihat sumbu X, momen X pasti nggak ada. Nah, makanya ada MY dan MZ. Karena tidak ada, tidak akan muncul. Atau nanti kalau dihitung-hitung, komponen-komponen MX dari F5, F4 itu sampai F1, ya, itu sama dengan 0. Komponennya, ya, maka jumlahnya ya pasti 0. Nah, kalau secara umum, ya ini Fx, Fy, Fz, Mx, My. Ya. Nah, ini contoh, ya, soal 3 dimensi. Bagaimana menganalisisnya? Ya pelan-pelan. Kalau kita biasanya kan XY, mana XY? Oh, ini Pak XY. Nah, ini yang biasa 2 dimensi. Yang dilihat dalam arah sumbu Z. Maka karena ada selain sumbu Z ada sumbu X dan sumbu Y, bebannya, maka kita lihat dalam sumbu X juga. Ini pandangan sumbu X. Maka adanya Y dan Z. Ini pandangan sumbu Y, maka adanya X dan Z. Ya, setelah gaya 200 Newton ini diproyeksikan menjadi gaya, ya, Fx atau Rx, Ry, Rz, berapapun nilainya, maka kita bisa gambarkan, kita hitung pelan-pelan momen dan gayanya seperti pada 2 dimensi. Jadi memang lebih lama karena kan
saya tambah 2 gambar ya, jadi 3 gambar. Kalau satu gambar Anda biasanya setengah jam, maka bisa-bisa 3 gambar itu 1,5 jam. Ya sebenarnya tidak ya, karena kan 2 gambar yang lain itu Anda sudah tahu ya. Misalnya ketika di sini kan sudah bisa menghitung AY, BY, AX, BX. Berarti ini BY sudah ada, AY sudah ada, tinggal aset. Ini hitung aset saja atau ya, tidak hitung semuanya. Ini sudah aset AY, BY. Ini sudah AX sudah dihitung, BY berarti sudah. Berarti ya ngitung ini dan ini akan ngikut nanti nilainya. Ya. Tapi kalau dihitung pakai sumbu Z, kok ada yang belum ketemu. Dihitung dengan sumbu X belum ketemu, ya lari ke sumbu Y. Ya, supaya ketemu semuanya. Itu kira-kira cara menyelesaikan permasalahan mekanika dalam 3 dimensi. Nah, sebelum saya tutup kuliahnya, ini penting beberapa menit saya akan gunakan bahwa kalau kita ingin menyelesaikan permasalahan mekanika, itu ada 4 langkah. Langkah pertama, pahami soal. Langkah kedua, buat diagram benda bebas. Langkah ketiga, lakukan perhitungan. Langkah keempat, buat jawab pertanyaan. Ya. Jadi langkah pertama itu pahami soalnya. Ini ada soal, apa maksudnya? Oh, ada lengan robot. Oh, ini ada gaya gitu. Oh, ada gesekan atau tidak. Oh, sudutnya berapa. Oh, nanti saya nyarinya kemana. Itu harus pahami dulu. Seperti di SMA, ditulis apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, lalu jawab. Nah, ketika Anda masuk dijawab, itu masuk langkah kedua. Buat diagram benda bebas ya. Ingat tadi, diagram benda bebas. Pertama, buat sumbunya. Yang kedua, gambarkan bagian luarnya. Yang ketiga, buat gaya luarnya. Yang tadi kan pertama, atau 0 ya, langkah ke 0 buat sumbunya. Langkah berikutnya, gambarkan bagian luarnya, lepas dari tumpuannya. Ketiga, buat gaya luarnya. Keempat, atau langkah berikutnya, berikan gaya-gaya reaksi yang bersesuaian. Selesai, diagram benda bebasnya diisi dengan 60 derajat, yaitu informasi 45, 15, supaya kita bisa ngitung. Sudah selesai diagram bebas, masuk langkah ketiga, hitung langkah persamaannya. Sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, sigma Fz, momen Z atau momen sama dengan 0, selesai sudah. Tetapi itu baru selesai di kalkulator, ketemu angka misalnya 50,51325. Nah, sudah selesai belum? Harus langkah 4, jawab pertanyaan. Maka jawabnya jadi. Saya kata tadi, momen, misalnya momen di A adalah atau sama dengan 50,51. Cukup 2 angka saja, dibulatkan 2 angka karena kan kita janji 2 angka di belakang koma, Newton meter misalnya. Lihat bahwa di langkah ketiga masih belum dibulatkan, di langkah ketiga belum ada satuan, di langkah keempat dibulatkan, yang akan dicocokkan dengan jawaban dosen atau asisten, ada satuan, dan menjawab pertanyaan. Itu kira-kira tahapan-tahapannya dalam menyelesaikan permasalahan mekanika teknik. Baik, kalau ada pertanyaan, dan saya yakin banyak pertanyaan, banyak kesulitan, jangan malu, jangan ragu untuk bertanya di grup kelas atau tanya di kelas ya, tanya kakak asisten pada saat asistensi supaya Anda tidak kesulitan, supaya nanti nilainya bagus ya. Sekali lagi, mari kita belajar dengan baik karena mekanika itu dibutuhkan untuk orang TI. Kalau Anda tidak bisa melakukannya, Anda terpaksa harus membayar. Nah, membayar itu berarti lebih mahal. Orang TI itu paling tidak suka kalau lebih mahal. Baik, itu dari saya untuk pertemuan kedua. Selamat berjumpa kembali di kelas atau di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menonton penjelasan saya sampai akhir. Cukup lama, tapi karena kita 2 SKS ya, kira-kira masih layak lah kalau saya mengajar di kelas ini full gini kan 100 menit ya, kira-kira hampir 100 menit kurang sedikit. Baik, sampai berjumpa kembali.
Wassalam.